Kekerasan seksual pada anak-anak adalah kejahatan kemanusiaan. Siapapun pelakunya, apalagi aparat kepolisian, harus dihukum seberat-beratnya. Kita akan membahasnya dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Yani. Mas Revo, ini kemarahan publik tentu beralasan karena polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan mengeksploitasi tubuh anak-anak. Dari kacamata redaksi CNN Indonesia, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tentu saja ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa orang, termasuk kita juga sepakat bahwa ini adalah perbuatan yang keji dan biadab. Karena seperti tadi disampaikan oleh Diana, sebenarnya polisi ini kan bertugas untuk melayani dan melindungi masyarakat. Tapi kenyataannya oknum petugas kepolisian yang memiliki pangkat cukup tinggi, kepala kepolisian resort, dan artinya adalah kepala kepolisian di level setingkat kabupaten atau kota, itu justru melakukan kejahatan seksual terhadap anak, ya, diantaranya anak dewasa. Dan tentu saja kita sepakat dan mendorong juga, seperti halnya yang didorong juga oleh DPR dan masyarakat lain, bahwa kasus ini harus dihadapkan tidak hanya pada sidang etik, tapi juga sidang pidananya. Dan yang kita harapkan adalah sidang pidana nantinya juga akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, gitu. Seperti halnya ketika pada saat misalnya pada waktu itu anggota kepolisian Verdi Sambo melakukan kejahatan pidana. Karena ada beberapa juga yang dalam beberapa catatan kita, seperti misalnya kasus pemerasan pada saat beberapa wisatawan asing ketika ada Jakarta Warehouse. Pada waktu itu ada tindak pidana pemerasan, gitu ya. Itu kita sedikit kesulitan untuk mendapatkan informasi kelanjutan kasusnya, apakah ini dipidanakan atau hanya berujung pada sidang etik. Nah, yang tentunya kita harapkan pada kasus yang melibatkan AKBP Fajar Widyadharma Lukman ini bisa disidangkan, tidak hanya etik tapi juga pidana. Dan kemudian catatan kita adalah karena kasus kejahatan seksualnya ini terjadi pada tahun 2024, perlu ada penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada korban-korban lain? Sejauh ini ada 3 korban usia anak dan 1 usia dewasa. Kita perlu mendorong kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena jangan-jangan, gitu ya, ada korban-korban lain. Nah, bila mana perlu, kita juga mendorong supaya ada misalnya posko pengaduan yang bisa membuka penerimaan aduan dari masyarakat bila mana ternyata memang ada korban-korban lain. Tentu kita tidak berharap ada korban lain, gitu ya, Diana. Tapi hal ini perlu dilakukan supaya keadilan itu bisa ditegakkan dengan baik. Karena jangan sampai kemudian memang ada korban-korban lain di luar korban yang saat ini terungkap. Mengingat bahwa kejadiannya kejahatan ini berlangsung sudah berbulan-bulan yang lalu. Dan apakah ini ada korban atau tidak, maka itu yang perlu dijawab. Oke, sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Revo, ini cukup teknis, tapi bolehkah mungkin lebih mendekatkan mikrofonnya, Mas Revo, karena ini agak sedikit kurang jelas begitu. Kita berlanjut pembahasan soal kasus ini. Mas Revo, kalau bicara soal kilas balik kasus begitu, ya ini kan bukan kasus pertama. Selain tadi Mas Revo menyebutkan bahwa ini harus transparan, kelanjutannya harus terus dikawal supaya jangan sampai korban-korban yang dalam tanda kutip kita harapkan memang tidak ada korban lainnya, tetapi jika ada, ini bisa diusut sampai dengan tuntas. Dalam catatan saya ini di Cirebon di tahun 2022 ada kasus serupa, Brigadir Polisi 1 inisial CH melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Kemudian di tahun 2021 ada juga polisi yang melakukan kekerasan seksual pada seorang anak di Halmahera Barat begitu. Sebenarnya apa sih, Mas, yang bisa jadi pembelajaran bagi polisi dari kasus ini supaya tidak berulang lagi begitu, Mas? Iya, tentu awalnya tentu adalah pada pendidikannya, gitu ya. Pada pendidikan mungkin harus ada evaluasi bagaimana kemudian setiap personil kepolisian itu bisa memahami terkait dengan tugas-tugas dan fungsi mereka, bahwa tugas mereka adalah melayani dan melindungi, gitu.
Nah, kemudian terkait dengan kasus asusila, khususnya asusila gitu ya, karena kan ini juga perlu ada pemahaman-pemahaman khusus dari petugas kepolisian, tidak hanya terkait dengan jangan sampai mereka melakukan menjadi pelaku kejahatan ya, tapi juga ketika melakukan penyelidikan atau penyidikan misalnya, itu juga membutuhkan teknik-teknik khusus sehingga tidak membuat korban menjadi korban berikutnya. Karena dalam beberapa catatan kita juga ketika ada korban kejahatan seksual mengadu ke kepolisian, ada beberapa teknik penyelidikan yang kemudian tidak pas sehingga membuat korban menjadi lebih menderita gitu ya. Nah, kejahatan asusila tentu adalah kejahatan yang khusus gitu ya, Diana. Polisi tentu harus ya selama ini sudah ada unit PPA-nya, tinggal bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan para penyidik ini sehingga ketika ada korban kejahatan asusila itu tidak enggan untuk melaporkan. Ya. Nah, ini tentu terkait dengan pendidikan-pendidikan yang ada di kepolisian itu sendiri. Nah, kita tentu mendorong polisian meningkatkan profesionalitasnya sehingga tidak hanya dalam teknik penyidikan, tapi juga pada pemahaman setiap anggota kepolisian tidak menjadi pelaku kejahatannya, gitu ya. Nah, terkait dengan ada beberapa anggota kepolisian yang belakangan semakin marak terungkap satu demi satu terbuka, tentu ini tidak lepas dari keterbukaan di publik ya. Bagaimana media sosial misalnya bisa membantu kita untuk keterbukaan informasi. Nah, dengan maraknya beberapa kasus-kasus ini tentu harus ada evaluasi dari kepolisian terkait dengan bagaimana mendidik dan membina anggotanya sehingga anggotanya itu bisa bertindak secara profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Karena dalam beberapa kasus asusila ini kan relasi kuasa juga turut menjadi salah satu faktor gitu ya, Dian. Nah, ini bagaimana meningkatkan profesionalisme dari kepolisian itu tentu yang menjadi PR tersendiri dari Polri untuk ya supaya kasus-kasus ini di masa mendatang tidak lagi terjadi. Kalaupun misalkan ada terjadi, itu bisa ditekan serendah-rendahnya lah. Karena belakangan kita tahu kepolisian menjadi sorotan karena satu demi kasus terbuka dan ini menjadi momentum juga bagi kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki kinerjanya dan mengevaluasi bagaimana nih apakah memang yang salah di pendidikannya atau misalkan di level pengawasan terhadap kinerja anggotanya. Itu Diana. Terakhir Mas Revo, dari kacamata redaksi CNN Indonesia, bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual atau asusila begitu ya? Karena kalau kita memang sudah berganti pemerintahan, tetapi kalau melihat pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo ini sempat memberikan gerasi kepada Neil Bentelman, mantan guru JIS yang divonis bersalah atas kasus asusila begitu. Ya, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di kasus asusila tapi di semua kasus-kasus yang lain atau pada semua level-level kehidupan yang lain gitu ya. Karena kunci bagaimana kita membuat kehidupan berbangsa dan negara ini menjadi lebih tertata, lebih beradab dan juga keadilan bisa ditegakkan tentu pada penegakan hukumnya. Nah, yang kita harapkan dan kita selalu mendorong adalah bagaimana kemudian penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan baik sehingga rasa keadilan ke masyarakat gitu ya, yang ada di masyarakat, yang keadilan terhadap publik itu bisa terbangun dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan kalau kita melihat apakah bagaimana pemerintah sekarang kita tentu mendorong ke depan gitu ya. Hal yang sama ketika kita berjumpa dengan Menteri Hukum misalnya, bahwa kunci dari pembangunan atau kunci bagaimana kita memajukan bangsa dan negara ini adalah pada penegakan hukumnya. Maka siapapun yang bersalah, apapun tingkat kesalahannya harus diadili dengan baik dan bisa dihukum dengan bobot kesalahannya. Nah, kuncinya sebenarnya di situ dia. Nah, itu yang terus kita dorong supaya rasa keadilan di masyarakat itu terpenuhi dan tidak kalah penting adalah ketika penegakan hukum itu terjadi dengan baik, maka tata kehidupan masyarakat itu juga akan berjalan dengan baik pula sehingga kehidupan kita berbangsa dan negara itu menjadi lebih nyaman dan lebih aman untuk semua. Tentu itu yang kita harapkan, Diana.
Penegakan hukumnya juga harus terlihat transparan, tegas. Di sisi lain juga Kementerian PPPA begitu ya Mas, ya mungkin juga harus hadir untuk bisa mendampingi korban. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza, waktunya untuk CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih Diana.